selamat pagi. Apa namanya, untuk video kali ini gue mau share sedikit temuan gitu ya, sedikit temuan terkait gimana filtering sell zone ataupun buy zone dari pergerakan market. Sebenarnya gue juga belum belum berani pakai ini secara full gitu ya, karena tetap ada konfirmasi yang lain sebagai tambahan, baik itu price action ataupun confluence lainnya kayak deterjen gitu ya. Nah, sebelum mulai, buat kalian yang baru dapat channel ini tolong di subscribe. Buat kalian yang sudah subscribe tolong di like supaya ya berjalan aja gitu ya, videonya ada yang nonton gitu. Oke, langsung aja dimulai. Untuk informasi, chartnya ini kita bisa pakai seluruhnya ya. Dalam arti kalian bisa pakai ini di semua time frame, baik itu M5, 15, 1 jam, sampai dengan mungkin daily gitu. Cuma semakin tinggi time frame, peluang kalian untuk dapat entry semakin lama. Itu satu poinnya. Yang kedua, semakin kecil time frame-nya, kalian akan sering dapat peluang, tapi bisa jadi sell zone ataupun buy zone kalian itu eh, apa ya, false signal lah bisa dibilang. Bisa dibilang bukan sell zone atau buy zone yang cukup kuat untuk meneruskan harga. Contoh, buy zone atau sell zone itu yang kayak gimana sih Om? Ini contohnya. Kan biasa kita itu marking misalnya ini loh sell zone kita gitu ya. Ini loh sell zone kita nih gitu. Yang berikutnya misalnya karena ini downtrend ya di Euro USD, misalnya ini loh sell zone kita nih gitu. Nah, sell zone kita ini ke-trigger apa enggak gitu. Nah, untuk filtering kayak gini, kalian kan gak mungkin akan kesulitan ya kalau misalnya kalian baru trading atau baru belajar supply demand, kemudian baru belajar struktur dari supply demand itu ada apa aja. Supply demand itu kan ada banyak ya. Jadi ada begini, 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 begini. Ini kan yang disebut dengan rally based rally, ya kan? Ini yang jadi bisa dibilang ini yang akan jadi buy zone kalian gitu, ya kan? Ini yang jadi buy zone dari follow up market gitu. Nah, strukturnya yang lain kan sama nih ya. Mungkin banyak lah kalian juga sudah pelajarin itu ya. Jadi gue nggak akan sedetail ataupun seribet apa gue ngejelasinnya. Uh, yang jelas ini yang disebut sell zone ataupun buy zone gitu ya. Disinilah kita akan sell ya. Jadi berharap nanti itu marketnya dari sini dan kita akan follow up sell gitu. Di sini sama ya, di mana di sini kita sama. Ketika market sampai di buy zone kita akan follow up untuk buy. Ya, cuma drama ya, nggak langsung lempeng kayak gitu gitu. Ini mah textbook gitu. Di kondisi market turunnya tuh nggak selurus ini, turunnya itu kalian bisa ditipu gitu dengan gerakan yang cukup masif gitu ya. Kesannya itu udah habis gitu, bahkan flip zone gitu. Baru beneran di tapping sampai sini dia baru running ke atas. Nah, kondisi-kondisi kayak gini nih yang harus kalian bisa filtering istilahnya. Nah, untuk filtering ini gitu ya, untuk filtering ini eh gue nemuin sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Bukan sesuatu yang cukup menarik, gue sudah pakai ini dan eh setelahnya gue tambah konfirmasi yang lain untuk memastikan apakah sell zone ini atau buy zone ini bisa dipakai gitu. Contoh, kita pakai time frame yang kecil ya di trading gitu. Karena kan kebanyakan dari teman-teman juga nggak mau hold posisi terlalu lama dan juga pengen lihat hasilnya cepet gitu. Dalam arti kalian entry nggak lama itu kalian dapat TP ataupun kena SL gitu ya kan. Nah, untuk bantuan nentuin buy zone ataupun sell zone gitu ya, yang kalian butuhkan itu indikator yang namanya moving average. Ya, nggak lain dan nggak bukan adalah moving average. Moving average yang kalian bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya ini nggak ada bakunya, ya. Yang penting adalah fungsi dari EMA ini adalah untuk ngeliat, ya, untuk ngeliat si market itu posisinya lagi downtrend, ya, atau lagi uptrend.
atau malah lagi sideways, lagi bikin zone play untuk kita follow up gitu ya. Kalau kalian udah menentukan atau bisa dibilang sudah bisa sudah bisa sell zone, sudah bisa menentukan adanya sell zone ataupun buy zone dan trennya lagi kemana, kalian nggak akan ragu gitu untuk pasang sell zone yang kemudian kalian bisa follow up nanti untuk di entry gitu. Contoh di M15 ya, kita sebut sell zone. Sell zone itu yang kayak gimana Om? Contoh, acuannya untuk nentuin sell zone itu sebenarnya satu, kalian itu marking crossover dari si si EMA ini. Jadi semakin kecil EMA-nya, dalam arti kalian tentukan 10 dengan 20, semakin sering terjadi crossover. Ya kan, baik itu ke atas ataupun crossover ke bawah dari EMA yang lambat ke EMA yang cepat gitu. Jadi saran gue sih ya kasih gap lah, contoh dengan 20 dengan 20 sama 50 atau kalian pakai 10 dengan 40 misalnya. Itu gapnya jadi agak jauh tuh. Maksudnya gap tuh ini nih, maksudnya gap tuh mana sih yang buat gambar ya, gue lupa lagi. Oh ini gue marking juga deh biar nggak ini ya. Nah ini nih yang gue maksud gap itu tuh ini lebar dari si EMA ya kan. Kalian juga udah paham lah gimana teori EMA. Jadi nggak perlu dipertegas gitu ataupun dijelasin ya. Nah fungsi yang kalian harus pakai dari EMA ini adalah kalian tentuin crossover yang kalian mau gitu. Maksudnya gini, ketika kita ngelihat marketnya secara singkat, oh lagi downtrend nih gitu. Ya udah, contoh kita cut data dari sini ya. Yang kita cut data dari sini, kemudian kita percepat pergerakannya. Oh, EMA-nya mati nih. Nah, oke. Ini kan posisinya belum crossover ya, masih running. Kita jalanin dulu. Oke. Nah, kita jalanin pelan-pelan. Ini kan udah crossover naik nih, anggap ya. Belum tapi ya, kita zoom deh. Contoh. Ya. Ini kan belum crossover ya. Sebelum crossover, si EMA-nya ini marketnya sudah balik duluan. Jadi kita coba jalanin satu persatu. Oke. Di sini crossovernya nggak ada. Justru malah dia itu meneruskan penurunan. Nah, yang kita pakai adalah kalau misalnya trennya lagi turun gitu ya, atau crossovernya itu ke bawah, yang kalian cari itu adalah candle hijau terakhir paling dekat dengan paling dekat dengan crossover. Kalian bisa marking ini atau marking yang ini. Ya, kalian bisa marking yang ini. Dilihat aja kondisinya lebih menarik yang mana, atau kalian bisa tentuin money management yang kalian pakai gitu untuk bisa kayaknya aku mau ambil dua-duanya deh gitu, nggak masalah. Nah tugas kita selanjutnya adalah tinggal tunggu apakah market kuat naik ke sell zone yang kita buat gitu. Oke, ini crossover lagi ya kayaknya ke atas nih, posisinya crossover ke atas, kita marking pelan-pelan. Kita jalanin pelan-pelan. Sideways ya, sideways itu EMA-nya nggak kemana-mana dan nggak ada gap. Oke, kita nemu crossover lagi. Jadi zone ini itu akan kita pakai kemudian gitu, akan kita pakai kemudian kalau marketnya balik gitu ya. Kalau marketnya balik, kita akan tengok kiri lagi marketnya dia kemana. Nah, dari crossover yang terjadi, kalian bisa marking candle terakhir warna bullish, warna hijau karena crossovernya ke bawah. Kalian bisa marking candle bullish atau candle hijau yang ada di paling dekat dengan si crossover terjadi. Kemudian kita coba gerakin lagi ya. Apakah dia kuat naik? Nah, oke. Contoh ya, marketnya sudah balik nih ke tapping zone sell zone kita. Ya, berarti otomatis kita kan akan entry di sini nih. Ya. Nah, SL-nya kalian cukup di sini. Saran gua untuk ambil posisi TP itu 1:1,5. Jangan 1:2. Gua udah backtest 1:2 itu jarang banget ke tap.
posisinya kalau di time frame kecil. Karena apa? Si range-nya itu nggak nyampe. Si range di time frame M15 gitu atau time frame yang lebih kecil itu range untuk nge-capture 1/2 dari SL yang kita tentuin itu apa sih namanya, nggak nyampe, nggak kuat gitu. Oke, contoh TP ya. Jadi apa namanya, ini untuk sell zone ya. Apakah kita bisa lanjut? Coba cek ya, masih ada crossover lagi yang kita temuin nggak? Bullish gitu, crossover naik ya. Kita cek dulu. Berharap ada sih di, ya kayaknya ada. Oh enggak, enggak ada. Ini crossovernya turun lagi. Nah, kondisinya beda nih ya. Ini crossovernya terjadi di sini deh. Candle bullishnya ada di sini. Sama treatmentnya. Kalau kalian dengan, karena kita tahu trennya itu turun ke bawah, ya udah kita pasangnya kayak gini gitu. Kita pasangnya kayak gini, atau kalian bisa ngambil satu apa sih namanya, satu candle di sini kan ada doji nih kebetulan, kalian bisa ambil ini gitu ya. Jadi kurang lebih lebarnya itu ya segitulah ya. Nah segini, ini ya 2 candle hijau karena kan doji nih. Jadi sebenarnya kalau ngambil ini, apakah di tapping ya kita nggak tahu ya, kita coba tes aja. Ini untuk sell zone, ternyata marketnya langsung kuat turun ke bawah tanpa naik ke atas. Apakah di tap? Enggak. Sebenarnya kalau kita tadi ambil doji kena ya. Sebenarnya kalau kita ambil doji kena. Nih, masuk di sini nih. Dan kita pasti TP gitu. Tapi kan tadi gue rulesnya adalah satu candle bullish terakhir terdekat dari crossover. Rules yang sama berlaku untuk bullishnya. Ini kebetulan market EU lagi downtrend ya, jadi nggak nemu atau belum nemu bullishnya. Kita coba cek dulu apakah ada bullish. Ini harga hari apa sih? 24 kayaknya ada bullish deh. Nah, oh enggak. Oke. Kalau kayak gini marketnya ya, kalau kalian lihat market EMA-nya ini kayak gini ya, hindari dulu lah, jangan entry. Wah sorry nih, sorry. Ini nih sambil ngobrol jadi nggak ini ya. Jadi nggak fokus, sorry. Oke, ini kita jalanin pelan-pelan ya. Oke, ini ada crossover ya. Emaknya nge-cross lagi ke bawah dengan apa namanya? Dengan kayak gitu kita marking sell zone-nya. Jadi dari sini nih satu candle ini. Apakah di tapping? Kayaknya sih enggak ya. Satu candle bearish satu candle bullish terakhir yang terdekat dari crossover EMA-nya. Nah, kita coba cek apakah dia tapping. Enggak nyampe, enggak kuat. Ya. Oke. Dia terus ke bawah, masih ya. Belum ada tanda-tanda apakah dia crossover naik. Nah, nanti kita coba cari tren yang bullish. Nah, ini udah habis nih, jadi nggak ada ya, nggak ada lagi. Contoh yang tadi ini apa namanya, satu candle bearish ya, ketika kita udah konfirmasi bahwa si trennya itu turun gitu ya, kita udah melihat secara sekilas itu trennya turun, maka yang akan kita buat itu sell zone. Oke. Ya, dari sell zone itu kita marking gitu. Kita tunggu crossovernya itu terjadi, muncul gitu ya, nongol di crossover gitu. Ini sebenarnya keliru ya tadi ya, tapi gini, kalaupun kalian ambil sesuai dengan rules satu candle bearish satu candle bullish dari si EMA terdekat, si candle bullish terdekat dari EMA crossover, kalian SL-nya akan lebih sedikit dan sama gitu, kalian masih tetap tapping TP dengan 1/1,5 ya. Ini contohnya, bahkan lebih ya kalau dihitung, berarti ini contohnya ya. Kita coba cari market bullishnya itu kita coba cek di
Kita coba cek di yang berlawanan berarti ya, USD CHF berarti. Oke, di USD CHF oke, otomatis banyak bullish-nya karena market di EU-nya lagi turun. Oke. Kita cut dari mana nih enaknya nih? Sama ya di time frame M15. Jadi, ini kan udah bullish nih. Ya, ini udah bullish. Ini kita cut aja. Ini udah bullish, ini bullish gitu ya kan. Ini downtrend, koreksi gitu ya. Nah, sekarang kita cut dari mana? Gue cuma mau ngasih tahu bahwa si apa namanya? Si market atau si metode trading system ini bisa kalian terapin di semua pair ya, di semua pair dan di semua time frame. Seperti yang gue bilang tadi, di semua time frame itu bisa dilakukan dan bisa ditentukan sell zone ataupun buy zone-nya. Dengan catatan, kalian bisa kena false signal atau sell zone yang gak kuat ataupun buy zone yang gak kuat karena time frame kecil. Gitu. Time frame kecil di mana Om? M5 dan M15. Time frame besar menurut gue itu M30 sama H1 dengan outlook dari H4. Kalau di M15 dan M5 kalian cukup melihat di H1 sebagai acuannya. Kalaupun kalian pakai satu time frame doang, bisa. Kalian bisa tambah satu EMA lagi, ya kan di sini sebagai apa? Sebagai filtering dari pergerakan si market dalam waktu yang lebih panjang gitu. Kalian bisa masukin di sini 200. Gak usah di apa namanya, gak usah dibahas lagi gitu ya, maksudnya gak usah dipikirin kenapa 200, umum aja gitu. Long term apa tren dalam jangka panjang atau power dari jangka panjang ini masih bullish gitu, karena dilihat dari chartnya itu miring ke atas ya, walaupun gak signifikan landai gitu, tapi si chart EMA 200 ini si indikator naiknya ke atas bukan lagi turun ke bawah, jadi secara market masih bullish gitu. Jadi kalian hanya akan nyari buy bukan sell. Contoh aja. Oke, kita lanjut ke teori yang tadi ya. Ini kan posisinya habis bullish nih, bam 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 bam. Kemudian ini ada crossover gitu. Ada crossover di sini. Apakah crossover ini bisa dipakai Om? Bisa. Kita coba. Kita coba ya. Kita zoom dulu biar kelihatan. Oke. Ini crossover, satu candle bullish-nya itu ada di sini yang paling dekat. Ini di M15. Kita coba marking ya sell zone-nya karena crossover-nya di situ. Tap. Kita coba tarik aja sepanjang-panjangnya biar nggak miss. Kita tungguin ya. Sorry agak lama ini kayaknya. USD CHF emang nggak terlalu nggak terlalu kencang gerakannya. Makanya gue suka. Oke, tunggu dulu ya, masih begitu aja. Ada ekspektasi akan langsung di cross karena udah mulai menyempit hemaknya. Apakah dia sideways dulu atau dia breakout langsung? Oke. salah sorry ya. Crossover terjadi di sini, satu candle bullish-nya ada di sini. Sorry, satu candle bearish-nya ada di sini. Berarti ini yang kita marking jadi buy zone. Ya, ini yang kita marking sebagai buy zone kita. Sub gitu. Ya, satu candle bearish di sini, ini jadi buy zone kita. Kita coba tes apakah di tapping. Enggak di tapping ternyata. Oke, berarti ada kemungkinan dia nyenggol di sini. Kita coba cek ya. Apakah dia bergerak kuat sampai naik ke atas. Oke, di tapping ya. Ternyata di tapping di buy zone ya, di buy zone kita nih di sini. Bam. Oke, 1/1,5 ya, kalian terserah lah ya, tapi ini yang gue udah tes 1/1,5 itu pasti kena kalau kalian benar dalam menentukan apa sih namanya buy zone ataupun sell zone kalian. Ini bisa digeser nggak sih? Kayaknya belum kena dah. Nah, ini udah gitu ya, jadi TP gitu. Oke, TP ya. Nah, apakah dia kuat dari ke atas? Kita cek, kita gerakin.
Kentang juga tuh. Nah, apakah dia ada crossover ke bawah? Ada kayaknya enggak. Enggak ada. Oke. Oke, tapping untuk cell zone yang di sini. Ya, tapping cell zone yang di situ. Apakah kita TP? Apakah kita TP 1:1,5? Oke. Ya, pas lah nggak segitu. Oh, ini ada crossover ya guys ya. Nih, sorry. Ini ada crossover, sorry nggak kelihatan karena tadi diperkecil ya. Ini kalian perhatiin ini ada crossover di sini, satu candle bullishnya, satu candle bearishnya ada di sini, dan kita cek apakah kena. Sap. Dan ini ke tapping ya. Kalau dilihat dari ekornya dia ke tapping, otomatis itu TP. Ya. Ini tag pasang di sini, SL-nya di situ 1:1,5. Yang anggaplah segitu itu kena ya. Nah, ini tinggal kita gerakin nih, apakah si entry yang kita dari sell zone yang kita marking tadi yang jauh banget ini ya, sell zone yang ini nih, apakah dia bisa TP atau enggak, kita tes. Kan tadi gue bilang 1:1,5 biasanya kena. Apakah enggak? Oh, ini SL. Oke, ini SL ya guys. Ya, oke. Karena ya begitulah. Apakah gue salah? Ya, semua teknik itu gak ada yang 100% benar, tapi secara win rate 1:1,5 itu cakep. Nah, kita coba tunggu apakah dia bisa crossover ke bawah. Enggak, dia crossover naik, berarti ini sebenarnya buy zone kita. Nih, buy zone-nya kita nih, ini doang nih, satu candle ini doang nih. Apakah di tapping dan apakah worth it? Ya, terserah. Jadi seperti gue bilang tadi, rules-nya adalah satu candle terakhir ya untuk teknik ini. Jadi kita tinggal cek apakah dia kuat turun atau enggak. Ternyata kuat naik terus. Dan sebelum ini terjadi ya, maksudnya sebelum ini tapping, pasti ada crossover dulu karena trennya shifting dari naik jadi turun. Apakah dia terus naik? Iya kayaknya. Ya wis lah. Gak kebagian coy. Ya habis. Gak dikasih turun. Ya ini contohnya ya. Jadi apa namanya, untuk sell zone, menentukan sell zone-nya itu adalah gambar. Berarti gini contohnya gambar. Ini EMA 20 sub gitu ya kan. Kemudian gue bikin lagi warna merah tadi. Kemudian gitu. Gitu kali ya gambarnya. Oh enggak, sorry. Nah, gambarnya begini berarti. Tuh, anggaplah ya, biar enggak agak enak nantinya. Itu dia naik tuh. Warnanya yang ini, misalnya ini yang emas slow ini. Terus kalian nemu, ini kan posisinya bullish nih karena crossover ke atas. Kalian itu cari candle warna merah di sini, dekat-dekat sini warna merah. Lah, sorry, salah tariknya, belum diklik udah digeser. Berarti begini, dan dia warnanya itu merah.
Apakah harus tebal? Harus tebal. Nah, begini ya. Kalian nemu satu candle ini, kalian marking jadi buy zone. Begini. Kalian marking jadi buy zone di situ. Nah, ini yang akan kalian tunggu untuk entry. Jadi, ketika buy zone ini kalian sudah tentukan, marketnya goyang-goyang gitu-gitu nggak jelas gitu ya kan. Kemudian dia bisa turun di sini, kalian pasang dah tuh entry buy ya, entry buy di situ. Kemudian kalian pasang buy limit, bukan ya buy limit, ataupun kalau kalian kebetulan lagi mantengin market, nah SL nya tuh begini, TP nya itu 1:1,5. Harapannya nanti ketika marketnya nyampe itu dari sini pam gitu, pam 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 pam, hit TP ya. Oke, ini adalah cara untuk menentukan buy zone follow up untuk trend following buy zone yang potensial ketika market sudah ngasih indikasi bahwa trennya akan berubah naik ke atas ataupun naik ke bawah. Oke, gua rasa cukup. Sekian video untuk trading system. Kalian bisa backtest untuk pembuktiannya. Dan gue pribadi ini juga pakai, tapi ada indikator lain ataupun confluence lain yang gue pakai di chart selain dengan dua metode ini, emang crossnya dengan sell zone ataupun buy zone. Ada tambahan confluence untuk gue nentuin apakah si sell zone dan buy zone ini beneran kuat untuk nerusin posisi market yang sudah running gitu ya. Sekian dari gua, thank you. Jangan lupa di komen dan di like ya.